salam jumpa guys, salam prestasi untuk semua guys. Untuk bantu teman-teman yang mungkin orang tuanya bingung untuk bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB Kota Depok, khususnya nanti untuk persiapan jalur zonasi. Nah, bisa lihat ini guys, kita awali dari Mbah Google dulu, yang sudah tenar Mbah Google. Teman-teman, kalian bisa ketik siap PPDB Kota Depok, klik. Nah, nanti akan muncul ini guys, kalian pilih siap PPDB online Kota Depok, kalian klik. Nah, ini tampilannya nanti bisa kalian lihat. Selamat datang di PPDB Dinas Pendidikan Kota Depok. Lalu ditampilkan beberapa jalur pendaftaran, bisa kalian lihat sendiri. Kelas khusus, ada prestasi akademik, prestasi ekonomi non akademik, luar zonasi, keluarga ekonomi tidak mampu, inklusi. Nah, kita yang zonasi guys, karena ada beberapa juga yang jalur lain sudah dilaksanakan. Nah, untuk zonasi kita lihat, kita klik zonasi. Nah, nanti kalian pastikan kita akan muncul di jalur zonasi seperti ini. Nanti ada tanda blok biru, lalu kita bisa lihat tampilannya. Ini beranda halaman depannya tentang pengantar dan urutan dalam sistem zonasi. Siswa melakukan pendaftaran, pengajuan pendaftaran online, kemudian siswa unggah dokumen. Dokumennya nanti biasanya kartu keluarga dan surat keterangan kelulusan, nanti kita lihat ada dalam juknisnya. Lalu nanti setelah para pendaftar melakukan pendaftaran secara online, akan diverifikasi oleh panitia PPDB para operator Kota Depok. Lalu nanti siswa memantau hasil seleksi. Nah, kita coba bedah satu-satu nih guys. Nah, kita coba lihat dulu, kita klik ini pengajuan pendaftaran online. Nah, di sini masih mohon maaf guys, karena memang pendaftarannya nanti dibuka tanggal 6 Juli sampai 7 Juli 23.59 ya. Nah, maka kita belum bisa untuk melakukan pendaftaran. Tapi nanti penampilannya seperti ini, karena kita belum bisa daftar, maka kita balik ke beranda. Nah, kita lihat aturannya nanti, bagaimana aturan yang berlaku pada jalur zonasi. Nanti di sini berisi tentang peraturan wali kota tentang juknis PPDB tahun 2020. Ini kita klik, maka akan muncul ini juknis PPDB Kota Depok. Nanti teman-teman langsung lihat di halaman 15. Saya sudah melihatnya sebelumnya. Di halaman 15 bisa kita lihat sama-sama, kita to the point aja untuk jalur zonasi. Oke, sebentar. Ini halaman 15 kita cek penjelasan jalur zonasi. Jadi biar kita tahu dulu apa sih itu zonasi, prosesnya bagaimana. Nah, ini nanti ada kuotanya 50% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. Lalu domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, artinya kartu keluarga yang kurang dari mulai berlakunya
kurang dari 1 tahun itu nggak bisa, dan bisa digunakan untuk daftar ya. Paling lambat setahun itu berarti kurang lebih berapa ya, 6 Juli 2019 lah ya, kayak gitu ya. 6 Juli 2019 itu paling lambat itu sebagai syarat yang sah. Atau juga surat domisili juga boleh, cuma sama setahun sebelum pelaksanaan PPDB, berarti juga tanggal 6 Juli 2019. Lalu nanti zonasi ini kita akan lihat peraturannya tentang sekolah yang diselenggarakan. Ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam lampiran. Lampirannya akan kita lihat di halaman 40. Coba kita cari dulu halaman 40. Kita coba scroll halaman 40 untuk biar teman-teman langsung lihat. Nah ini, halaman 40. Nah di sini ada tentang dasar seleksinya. Nah ini penting untuk diketahui. Apa sih dasar seleksi jalur zonasi? Seleksinya berdasarkan skor ya, berdasarkan kelurahan yang berada di wilayah Kota Depok. Apabila ditemukan skor yang sama pada batas passing grade, ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi. Nah, berarti yang lebih tua nih yang didahulukan. Nah, untuk penskoran zonasi, zona 1 itu sampai zona 10 ya. Zona 1 itu di mana si calon siswa rumahnya itu satu kelurahan dengan sekolah yang dituju. Nah, nanti itu ada di setiap sekolah guys. Nanti info berikutnya jelang tanggal 6 akan saya tampilkan lagi. Ini dasar peraturannya seperti ini. Nanti tiap sekolah itu akan berbeda. Tiap kelurahannya memiliki skornya masing-masing. Nanti itu kita akan coba share lagi di video berikutnya. Kali ini kita menjelaskan tentang bahwa jalur prestasi itu ditentukan berdasarkan skor wilayah. Skornya paling tinggi 100, lalu terendah 10. Kemudian penentuan nilai diperhitungkan dengan rumus skor zonasi. Jika ditemukan skor zonasi yang sama, maka diseleksi berdasarkan usia. Berarti misalnya contohnya si siswa berada dalam satu kelurahan yang sama, 2 siswa berada dalam satu kelurahan yang sama dengan sekolah, maka bobotnya 100. Lalu setelah itu diseleksinya berdasarkan usia si A dan si B. Jika si B lebih tua usianya daripada si A, maka secara peringkat nanti yang didahulukan adalah si B yang lebih tua, lalu passing grade-nya sama. Nah, itu kurang lebih untuk dasar seleksinya bisa kita lihat ya guys. Nanti tadi untuk keterangan zonasinya ada di halaman 15, dan untuk dasar seleksinya ada di halaman 40 kalau kalian mau catat. Oke, itu dasar untuk juknisnya. Kita kembali ke tampilan fiturnya. Ini kita keluar dulu dari aturan ya, fitur aturan maksudnya. Lalu setelah aturan tadi kita sudah lihat. Nah, ini juga penting nanti jadwal jangan sampai terlewat. Untuk jadwal pendaftaran 6-7 Juli 2020, waktunya 24 jam seharian, hanya 1 hari berarti guys. 2 hari ya, karena 6 dan 7 Juli ya, jadi 2 hari. Lalu diumumkannya nanti di tanggal 9, tanggal 8 mungkin masih verifikasi, masih data sementara.
lalu nanti diumumkannya tanggal 9. Nah, lalu daftar ulangnya tanggal 10 sampai 11. Nah, ini perlu diketahui nih guys, untuk jadwalnya jangan sampai terlewat. Lalu lokasi ini adalah alamat tiap SMP yang ada di Kota Depok, dari SMP 1 sampai SMP 26. Oke ya, dari SMP 26. Oke, kita kembali ke fitur atasnya. Setelah lokasi ada alur pelaksanaan. Ini menjelaskan tentang proses yang kalian mesti siapkan, tahap-tahapannya. Calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Nah, untuk zonasi sepertinya berkas yang disiapkan adalah kartu keluarga dan surat keterangan lulus si siswa. Nah, ini nanti tadi yang kita sampaikan, tinggal ketik di Google, lalu nanti muncul. Calon peserta didik memilih sekolah tujuan. Calon peserta didik membuat berkas persyaratan. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran. Operator sekolah melakukan verifikasi yang secara online. Kemudian calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran di situs publik. Calon peserta didik memantau hasil seleksi. Wah, ini yang kalau sudah daftar tuh langsung lihat hasil seleksinya. Nah, itu udah mulai deg-degan tuh guys. Udah mulai dakdikdukdir ya, untuk melihat apakah terlempar atau tidak. Ya, mudah-mudahan tidak terlempar rezekinya teman-teman. Mudah-mudahan nggak kemana, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, itu alur. Nah, nanti kita akan ada edisi sendiri untuk alurnya karena belum bisa masuk dalam pendaftaran online-nya. Nanti saya akan, dan kebetulan saya juga wali kelas 6, nanti kita akan membuat video sendiri saat saya coba melakukan pendaftaran untuk membantu beberapa orang tua murid saya. Nanti kita akan buat khusus tentang ini sebelum, bahkan dini hari nanti saya buat, jadi teman-teman bisa ada panduan dalam memilih atau melakukan proses pendaftaran. Nah, oke, berikutnya kita lihat Pagu. Pagu ini berisi tentang apa? Tentang daya tampung guys. Daya tampungnya kita lihat tiap sekolah dari SMP 1. Oh, ini 144 karena mungkin waktu itu sudah ada kelas khusus seni di SMP 1 dan juga SMP 11 untuk kelas olahraga. Cukup banyak, 176 ya. Ini kuota paling banyak dari semua jalur yang disediakan oleh panitia PPDB. Mudah-mudahan rezeki kalian untuk bisa masuk ke SMP yang dituju, meskipun pasti tetap dakdikdukdir ya sampai hari H nanti, sampai pengumuman batas penutupan. Ini nanti bisa dilihat daya tampungnya ada yang 144, 176, semua rata-ratanya di 176 sepertinya guys ya. Sampai 13 sampai 11 ya, sampai 11 144, sampai 13 144, yang lain rata-rata di 176 176. Oke, itu daya tampung. Lalu kita ke, nah ini daftar. Ini nanti untuk proses pendaftarannya, karena ini belum bisa diakses, tanggal 6 Juli nanti baru bisa diakses guys. Jadi kita belum bisa masuk ke ini pendaftaran online-nya. Nanti kita akan bikin edisi khusus untuk pendaftaran online. Nah, setelah pendaftaran online, nanti teman-teman namanya muncul sebenarnya di seleksi. Ini juga karena belum dibuka, jadi kita belum bisa menampilkan. Tapi biasanya kalau kita lihat dari coba yang tadi saya coba lihat, kita lihat atau belajar dari
ini guys, zona ini sepertinya zonasi juga, tadi saya sempat pelajari dan sempat lihat. Kita lihat untuk hasil seleksinya aja, tampilannya biar ada gambaran sedikit. Seleksi nanti pilih sekolah. Misalnya teman-teman mau tahu keponya di SMP 1 nih. Nah, SMP 1. Nah, ini SMP 1 tampil hasil seleksi misalnya. Nah, pertama kita lihat nih guys, untuk nomor daftar ini nggak berurutan, berarti nggak menjadi acuan dalam pendaftaran, nggak mesti duluan, nggak mesti pagi-pagi banget jam 12:30 pagi atau jam 00.15 gitu. Itu tidak menjadi acuan, karena kalau kita lihat dari nomor pendaftaran juga acak ya. Yang menjadi acuan adalah skor zonasi sepertinya ya. Skor zonasi mungkin satu kelurahan dengan sekolah yang dituju. Nah, ini 100 semua, kita bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor bahkan sampai 25 ya. 25 itu skornya sama. Lalu yang membuat peringkat adalah ini usianya lebih tua. Si Fauzan Moreno Kalis ini usianya lebih tua dibandingkan dengan calon peserta didik yang lain. Jadi dia mendapat peringkat pertama. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang hasil seleksi ya. Mungkin sama dasarnya adalah skor zonasi dan usia. Mungkin sama ya, karena memang belum bisa saya pastikan untuk jalur zonasi karena memang belum bisa dilihat, tapi prosesnya begini. Info yang penting itu pertama tadi adalah tidak mesti duluan untuk daftarnya, karena toh yang menjadi dasar seleksi adalah skor zonasi dan juga usia. Nah, itu info yang menarik sebetulnya. Lalu setelah hasil seleksi kita kembali ke jalur zonasi. Kita klik zonasi di sini, kemudian kita ke statistik ya. Statistik itu karena zonasi juga belum bisa dibuka, biasanya dia menampilkan tentang berapa nilai di masing-masing SMP yang dituju, itu berapa peminatnya, kemudian skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa. Nah, itu statistik untuk pendataan secara keseluruhan. Nah, itu info yang saya bisa bagi pada kali ini untuk teman-teman. Tadi mudah-mudahan memberi informasi atau pengetahuan untuk mempersiapkan pendaftaran melalui jalur zonasi pada tanggal 6 sampai 7 Juli. Nah, nanti setelah jelang tanggal 6 saya akan membuat panduan dalam pendaftaran. Mudah-mudahan lancar. Kalian nanti bisa lihat video berikutnya untuk khusus cara pendaftaran ya guys. Oke. Untuk pengenalan ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di video untuk proses pendaftaran. Oke, terima kasih. Selamat menyiapkan berkasnya, kartu keluarga dan surat kelulusan. Semoga lancar. Good luck. Kalau rezeki nggak kemana. Terima kasih.